Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Melia, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini saya akan membahas soal-soal kimia. Saya akan menjelaskan soal nomor 27, yaitu unsur 11R dan unsur 16K dapat membentuk senyawa dengan rumus dan jenis ikatan berturut-turut. Langkah pertama, kita mencari konfigurasi elektron dari 11R, yaitu 2, 8, 1. Elektron valensi dari 11R yaitu 1. Untuk supaya stabil konfigurasi elektronnya, maka kita harus melepaskan satu elektron. Maka atom R memiliki ion 1+. Dan untuk mencari konfigurasi 16K yaitu 2, 8, 6. Elektron valensi dari 16K yaitu 6. Supaya stabil, maka kita harus menarik 2, maka menjadi atom K memiliki ion 2-. Untuk mencari rumus senyawanya, kita mencari KPK dari atom R dan K agar setara dengan cara 1+ dikali 2, 2- dikali 1. Maka rumus senyawaannya menjadi R2K1. Nah, untuk jenis ikatannya ini ion karena logam dan non-logam atau plus dan min. Maka jawabannya yaitu A. R2K ion. Pembahasan nomor 11. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat pada tabel nomor 1. Pada tabel nomor 1, nama senyawanya sudah benar. Kemudian reaksi hidrolisisnya salah. Nah, lalu nomor 1 ini pH-nya juga sudah benar karena asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Pada tabel nomor 2, nama senyawa dan reaksi hidrolisisnya sudah benar. Kemudian pH-nya juga sudah benar karena dia asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Jadi nomor 2 benar. Pada tabel reaksi nomor 3, persamaan hidrolisisnya salah tetapi pH-nya benar, maka nomor 3 itu salah. Tabel nomor 4 sudah benar larutannya dan persamaan hidrolisisnya, lalu pH-nya juga sudah benar, maka tabel nomor 4 benar. Pada nomor 5 adalah kalsium asetat biasa ditemukan di obat, berarti sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7. Tetapi persamaan hidrolisisnya salah, maka nomor 5 salah. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4. Pembahasannya yaitu dapat diketahui dari soal titrasi CH3COOH dengan larutan FaOH 0,1 m dengan nilai Ka sama dengan 1 dikali 10 ml. Karena Ka dari asam lemah yang menjadi komponen penyangganya yaitu 10 ml. pKa sama dengan min log Ka. pKa sama dengan min log 10 min 5 sama dengan 5. Maka pKa sama dengan min log 1 dikali 10 min 5 sama dengan 4,02 sebagai titik tengah daerah penyangga asam. Daerah penyangga pada kurva akan terletak pada pH sekitar 3,02 sampai 5,02. Dari contoh kedua grafik, kita dapat menentukan arahnya yaitu daerah penyangga dimulai dari angka 3 dari hasil hitung kita tadi dan titik ekuivalen di angka 9 dari 14 dikurang 5. Maka jawaban yang benar adalah E. Halo semuanya, nama saya Gandhi Alfian dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan satu buah soal PAT yang terdapat di nomor 13. Di sini kita disajikan sebuah data indikator dari sebuah titrasi asam basa.
Dan ada sebuah soal, yaitu saat volume HCl yang digunakan sebesar 25 ml, tiba-tiba terjadi perubahan warna. Alasan yang tepat ketika terjadi perubahan warna pada saat titrasi, karena kalau kita menganalisis dari tabel dan kurva yang ada di atas soal tersebut, maka yang kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan berikut yang paling tepat ialah yang E. Titrasi mencapai titik akhir. Larutan berubah warna dari kuning menjadi merah. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan membahas soal nomor 15. Soalnya berbunyi, seorang peserta didik akan membuat 200 ml larutan penyangga yang memiliki harga pH sama dengan 5 menggunakan CH3COONA padat dan larutan CH3COOH1M. Diketahui tetapan kesetimbangan asam Ka-nya 10 pangkat min 5, ARC-nya 12, ARO-nya 16, ARH1, dan ARNA sama dengan 23. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan larutan penyangga. Yang pertama, menimbang sebanyak 0,82 gram CH3COONA menggunakan neraca. Yang kedua, melarutkan CH3COONA dengan menambahkan air hingga volumenya 100 ml dalam labu ukur. Yang ketiga, mengukur sebanyak 10 ml CH3COOH1M dalam labu ukur, lalu tambahkan 100 ml air. Yang keempat, menyediakan gelas kimia berukuran 500 ml untuk mencampurkan kedua larutan. Yang kelima, mencampurkan 100 ml CH3COONA 0,1 M dan 100 ml CH3COOH 0,1 M. Tahapan yang menyimpang dari langkah-langkah pembuatan larutan penyangga yaitu karena NaCH3COO sudah diketahui molnya, yaitu N dikali NaCH3COO sama dengan 8,2 dibagi 82 sama dengan 0,1 mol. Kita bisa mencari volume CH3COOH1M yang dibutuhkan untuk membentuk larutan penyangga dengan harga pH sama dengan 5. H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. pH sama dengan 5. Sehingga H plus sama dengan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali mol asam dibagi 0,1. Mol asamnya yaitu 0,1. Mol asam didapatkan dengan rumus asam dikali volume asam. Jadi 0,1 sama dengan 1 dikali volume asam. Sehingga didapatkan volume asamnya itu 0,1 liter atau 100 ml. Jadi tahapan yang menyimpang dari langkah pembuatan larutan penyangga yaitu nomor 3. Karena di pernyataannya dia bilang mengukur sebanyak 10 ml CH3COOH1M dalam labu ukur, lalu tambahkan 100 ml air. Seharusnya diukur sebanyak 100 ml larutan CH3COOH1M. Karena pernyataan yang benar tentang sifat koloid sabun adalah di sini ada wacana yang isinya tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun. Yang pertama yaitu sabun bersifat basa, kemudian yang kedua sabun menghasilkan buih, dan yang ketiga sabun mempunyai sifat membersihkan. Jika kita baca lebih lanjut untuk wacana nomor 3 ini, sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar. Sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar. Nah, berdasarkan pernyataan yang ini, yang sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar, dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan nomor 17 adalah yang A, yaitu sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan nonpolar. Oke, kita lihat soalnya. Di sini ditanyakan titik didih NaCl 2M. Langsung saja kita cari nilai kenaikannya dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M kali I. I-nya itu sama dengan 1 ya. Kita masukkan datanya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari nilainya itu menggunakan rumus TB sama dengan delta TF. Jadi jawabannya A. Sel volta adalah reaksi yang berlangsung spontan. Jadi opsi yang tidak ada kata spontan, maka jawaban itu salah. Jadi B, C
itu jawaban yang salah. Jadi sisanya semakin kiri semakin aktif. Jadi jawaban yang mendekati jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Karena pada gambar 4 diagram sel menjadi PB menjadi Pb2+ dan CO2 menjadi CO. Berlangsung spontan. Jadi kita cek satu-satu. Intinya kita duet volta Li kan paling ujung, jadi lithium lebih aktif dari barium. Jadi yang A salah karena nikel tidak bereaktif dengan Zn. Seharusnya Zn lebih reaktif dari nikel. Dan yang E salah karena oksidasi. Intinya, sebelah kiri harus mengalami oksidasi dan sebelah kanan mengalami reduksi. Dari Pb menjadi Pb2+. Nah, itu mengalami oksidasi dan sebelah kanan CO2+ menjadi Cu. Berarti reduksi berarti berkurang. Dan untuk menentukan sebelah kanan atau sebelah kiri, kita tentukan dengan cara deret sel volta.